Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Di pagi hari ini saya akan baca buku Daniel pasal pertama ayat yang ke-8. Daniel pasal pertama ayat 8 berkata sebagai berikut. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Puji Tuhan, kita belajar dari seorang pria yang punya komitmen. Dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita temukan. Keberhasilan, kesuksesan, cemerlangnya seseorang dalam pekerjaannya, dalam karirnya, dalam studinya, maupun dalam pengabdiannya, pelayanannya. Ternyata di dalam itu semua ada yang namanya komitmen. Komitmen itu adalah satu keputusan untuk tetap melakukan apa yang dianggap itu benar. Dia berkomit untuk melakukan itu. Dan kita menemukan pengalaman seorang percaya yang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, kejujuran yang tinggi. Dan dalam hal inilah kita melihat bahwa Daniel punya tekad yang luar biasa. Dan itu tidak mudah dilakukan. Karena banyak orang bisa kelihatan berhasil, tapi itu bukan karena komitmen. Bukan juga karena benar, tapi banyak melakukan kesalahan, melanggar. Dan Alkitab katakan, aku melihat orang berdosa itu lebih diberkati. Aku melihat orang yang tidak takut Tuhan, lebih nyaman hidupnya, makin sehat saja badannya. Itu yang kita temukan di dalam Alkitab. Tapi kita melihat orang yang berkomitmen dalam pemikiran kita seringkali tidak seperti orang-orang yang lain. Karena orang yang komitmen itu pasti tidak nyaman hidupnya. Karena dia tidak mau melakukan hal-hal yang namanya dosa. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya komitmen yang kuat itu akan membuat dan membentuk karakter dalam diri kita. Karena karakter itulah yang membuat kita keluar dari zona nyaman kita, tempat tidur kita. Disitulah kita tidak bergerak, disitulah kita santai, disitulah kita stagnan, tidak melakukan apa-apa. Tapi dengan adanya karakter, kita akan keluar dari tempat yang tidak nyaman itu. Karena kita tidak bisa berubah. Kenapa tidak aman? Karena kita tidak bisa berubah. Kita tidak bisa jadi lebih baik. Nah, kita perlu karakter yang benar dalam kehidupan ini. Karena dengan karakter itulah kita akan berbuat sesuatu yang berbeda dengan apa yang seringkali orang tidak sadari dalam kehidupan. Apa yang kita jalani, apa yang kita hadapi, seringkali kita tidak sadari bagaimana cara mengerjakannya, menyelesaikannya dengan baik. Sebab itu dari buku Daniel ini kita melihat dan menemukan seorang yang punya karakter, seorang yang punya kekuatan, sehingga dengan cara itu dia bisa berjalan maju. Dia punya karakter sehingga dia bisa berhenti dari kebiasaan
yang mau bermalas-malasan, dari kebiasaan untuk ikut tidak berubah tinggal di dalam dosa. Dan dari hal inilah kita melihat bahwa hal ini penting bagi kehidupan kita, karena di dalam menjalani hidup ini kita punya komitmen untuk mulai bertolak, berani berkata, jangan membawa saya untuk terlibat dengan dosa. Itulah yang perlu, karena dengan demikian karakter itu akan membawa kita punya niat, punya tekad untuk berdiri, tidak tidur. Dan dari hal itulah komitmen itu akan memindahkan kita kepada tindakan yang disiplin. Dengan tindakan yang disiplin akan membuat kita menjadi orang yang mampu bertindak untuk mewujudkan rencana Allah dalam diri kita. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, karakter, komitmen, disiplin itu adalah bahagian dari yang dibuat oleh Daniel. Sebab itu kalau kita perhatikan, Daniel berani menolak pemberian, yaitu makanan yang menajiskan dirinya. Dia bisa tolak karena dia punya komitmen. Dia punya tekad. Sehebat apapun, seenak apapun, sesehat apapun makanan itu, jika itu ada maksud dosa di dalamnya, maka dia berani menolak. Dan di dalam hal ini kita melihat, setelah dia bisa menunjukkan sikap berhenti dari tempat nyaman, berdiri untuk bergerak maju, apa yang Daniel buat? Dia tetap berdoa. Walaupun larangan untuk berdoa itu ada, tapi Daniel punya ketetapan untuk terus berdoa, untuk terus mewujudkan bagaimana komitmennya, bukan hanya tidak menajiskan dirinya, tetapi menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dan semakin kuatnya Daniel membangun hidupnya dengan Tuhan, maka kita melihat Daniel dapat melangkah lebih jauh untuk mencapai karirnya. Mereka dibawa ke sana, ke Babilonia, hanya dengan tujuan untuk dididik dan untuk bisa mengembangkan diri di sana dan untuk kepentingan negara itu. Tapi Daniel menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat, keluar dari tempat yang menjerat dia, yaitu makanan yang kita butuh setiap hari, tetapi itu menjerat kita karena di dalamnya nilai dosanya lebih besar. Maka Daniel menolak untuk makan ayaman raja. Dia bangun komitmen yang kuat dalam dirinya untuk terus berdoa. Walaupun ada larangan berdoa, dia tidak berhenti berdoa. Dan akibatnya dia harus melewati Gua Singa sekalipun. Itu adalah jembatan terakhir untuk Daniel. Melihat cita-citanya, melihat prestasinya, melihat hasil jerih payahnya di dalam membangun komitmen di dalam hidupnya. Sehingga dengan jalan itu, semua musuh-musuh Daniel bisa dikalahkan. Semua musuh-musuh Daniel semua disingkirkan dengan cara yang Tuhan buat. Bukan Daniel melawan mereka, tetapi Daniel mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Itu dibangun dari komitmen. Sebab itu mari sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, bangun komitmen untuk tidak mau hidup di dalam melakukan yang salah, yang dosa, yang tidak benar. Bangunlah komitmen untuk
tidak mau menerima apa yang bukan hak kita dengan cara tipu daya, akhirnya kita akan jauh dari tujuan kita, dari rencana Allah atas kehidupan kita. Sebab itu pagi ini kita bersyukur bahwa kalau kita punya komitmen, maka kita punya kemampuan untuk keluar dari tempat tidur. Dan jika kita punya komitmen, kita akan punya kekuatan untuk mengalihkan semua rencana itu menjadi tindakan dalam diri kita. Dan dalam tindakan itulah yang akan mendisiplinkan kita untuk terus bergerak maju mencapai rencana kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Dan di hari yang baru ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami memiliki karakter, memiliki komitmen, dan memiliki tekad yang kuat. Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dimanapun kami berada, kami tidak keluar dari 3 prinsip yang sudah dibuat oleh Daniel, sehingga dia berhasil mencapai rencana Allah dalam kehidupannya. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, khususnya anak-anak-Mu yang saat ini sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami supaya kami mempunyai karakter untuk tidak mau berbuat dosa. Punya komitmen untuk terus berdoa, untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu dapat bergerak maju seperti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.